Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan negara di kawasan Rusia dan negara-negara semenanjung Balkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwit Fida dengan NIM 12209183015. Saya dari jurusan Tadris IPS IAIN Tulungagung. Semoga video ini bermanfaat ya. Gimana sih kawasan Rusia dan semenanjung Balkan itu, dan mengapa juga sistem pemerintahan yang diberlakukan di negara-negara tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Rusia yakni termasuk dalam sebuah negara terbesar di seluruh dunia. Wilayahnya membentang dari Asia Utara dan juga bagian Eropa Timur. Luas wilayahnya hampir sama dengan luas planet Pluto. Rusia juga memiliki perindustrian yang cukup maju yang merupakan warisan dari masa pemerintahan Joseph Stalin. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Rusia. Sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem sosialis. Awalnya Uni Soviet berpaham sosialis komunis, yang artinya tidak ada kepentingan pribadi dan segala kegiatan ekonomi masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat. Namun setelah runtuhnya rezim Uni Soviet di tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih cocok dan condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara federal berpaham demokrasi republik dan terbentuklah sistem pemerintahan presidensial. Dalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasaan yang terpisah antara kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif, dengan tugas pokok pada masing-masing yang berbeda-beda antar kekuasaan yang terpisah tersebut. Selanjutnya adalah Rusia dahulu adalah negara maju, namun IMF menggolongkan menjadi negara berkembang setelah runtuhnya adidaya Uni Soviet. Setelah peristiwa tersebut, Bank Dunia bulan Juli pada tahun 2013 juga secara resmi memasukkan kembali Rusia sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi yang menjadikan Rusia menjadi golongan negara maju di bagian benua Eropa Timur. Rusia memiliki industri yang cukup maju, industri perlengkapan dan peralatan militer, seperti industri pesawat tempur yang menghasilkan MiG dan Sukhoi, serta helikopter, pesawat terbang, tank, rudal, dan persenjataan ringan seperti senapan AK-47. Selain itu, ada juga industri berat seperti industri baja, pertambangan mineral, batu bara, dan minyak bumi. Rusia juga memiliki industri pertanian yang digalakkan Stalin dengan pertanian kolektifnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu semenanjung Balkan. Jadi, Balkan sendiri adalah nama historis dan geografis yang digunakan menggambarkan Eropa bagian tenggara. Daerah ini memiliki daerah gabungan dan penduduk sekitar 53 juta. Daerah ini juga mendapatkan namanya dari pegunungan Balkan yang melintasi pusat Bulgaria ke Serbia Timur. Jadilah kawasan ini dinamakan juga kawasan semenanjung Balkan. Ada beberapa negara yang termasuk dalam kategori semenanjung Balkan. Negara-negara semenanjung Balkan yang pertama adalah Montenegro, Serbia, Slovenia, Albania, Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Republik Makedonia. Berikut adalah negara-negara yang berada di semenanjung Balkan. Selanjutnya adalah negara Montenegro. Menurut konstitusi, negara ini merupakan negara demokratik, sosial, dan ekologikal. Pemerintah
dipilih oleh parlemen. Montenegro juga termasuk negara berkembang di benua Eropa. Selanjutnya adalah negara Serbia. Serbia menganut sistem pemerintahan republik parlementer yang kepala negaranya adalah presiden. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen atau Majelis Nasional Serbia, National Assembly. Di bidang perekonomian, Serbia sangat tergantung pada industri manufaktur dan ekspor yang sebagian besarnya didorong oleh investasi asing. Serbia juga termasuk negara berkembang di benua Eropa. Selanjutnya adalah negara Slovenia. Bentuk pemerintahan Slovenia berbentuk republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer. Perdana Menteri Slovenia adalah kepala pemerintahan. Negara Slovenia menjadi salah satu negara paling maju serta dinamis di antara negara-negara bekas jajahan Yugoslavia dengan tingkat PDB per kapita yang paling tinggi. Slovenia juga termasuk negara maju di kawasan benua Eropa. Selanjutnya adalah negara Albania. Sistem pemerintahan Albania adalah sistem pemerintahan republik parlementer di mana kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahan Albania adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden. Perekonomian Albania sebelumnya adalah tertutup dan terpusat. Kini telah berubah menjadi negara berkembang dengan ekonomi pasar terbuka modern. Albania juga termasuk negara berkembang di benua Eropa. Selanjutnya adalah negara Bulgaria. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Bulgaria adalah sistem pemerintahan republik parlementer. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional Bulgaria. Negara ini memiliki sistem ekonomi terbuka yang secara historisnya telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi pendapatan per kapitanya rendah. Bulgaria juga termasuk negara berkembang di benua Eropa. Selanjutnya adalah negara Bosnia dan Herzegovina. Negara pemerintahan yang dianut oleh Bosnia dan Herzegovina adalah sistem pemerintahan republik parlementer. Ekonomi negara ini sangat tergantung pada ekspor logam, energi, tekstil, dan furniture, serta pengiriman uang dan bantuan asing. Di hubungan luar negeri, Bosnia dan Herzegovina bergabung dengan PBB pada tanggal 22 Mei 1992. Negara Bosnia dan Herzegovina juga termasuk negara berkembang di kawasan benua Eropa. Selanjutnya adalah negara Kroasia. Sistem pemerintahan yang telah dianut oleh Kroasia adalah sistem pemerintahan republik parlementer yang kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan parlemen. Perekonomian Kroasia di industri kimia dan plastik, logam, elektronik, aluminium, kertas, produk kayu, bahan-bahan konstruksi, tekstil, dan pengolahan makanan. Negara Kroasia juga termasuk negara berkembang di kawasan benua Eropa. Selanjutnya adalah Republik Makedonia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Makedonia Utara adalah sistem pemerintahan republik parlementer yang kepala negaranya adalah presiden. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Dalam bidang perekonomian, Makedonia Utara yang merdeka pada tahun 1991 ini telah membuat banyak kemajuan dalam sistem perekonomiannya. Makedonia juga termasuk negara berkembang di benua Eropa. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.